Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, rahayu, 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 kinayungan, panjang umur, rezeki berkah, melimpah barokah. Amin, amin, amin. Kembali lagi kita kutip-kutip, baca-baca untuk kisah-kisah kerajaan. Kali ini kita kisah tentang kerajaan ya teman. Kalau kemarin kita bahas tentang kisah 25 Nabi dan Rasul, sekarang kita baca ke kerajaan. Kita masuk ke kerajaan di Pulau Jawa teman. Jadi kerajaan yang tua ya, lebih tua dari Singosari atau Majapahit. Jadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Kerajaan ini kerajaan yang mungkin banyak diyakini oleh orang-orang saudara-saudara kita ya. Kerajaan yang pernah ada di Pulau Jawa sebelum Majapahit, Singosari, lebih tua lagi. Jadi era abadnya itu sekitar abad ke-8. Nah, kerajaan apakah teman-teman kali ini yang akan saya bacakan dari sumber Wikipedia yang insya Allah komplit. Di sini ada era tahun, nama raja, dan bagaimana peradabannya ya. Semoga menambah memupuk rasa cinta tanah air kita. Amin begitu. Dan kerajaan ini di era abad ke-8 dan di Pulau Jawa itu banyak candi-candi ya teman. Apakah di era kerajaan ini adalah kerajaan yang pembangunan atau membangun candi-candi? Jadi kita langsung baca saja, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih, semoga bisa diambil intisarinya dan bermanfaat untuk kita semua tentunya, amin. Sebelumnya apabila ada salah kata, lafaz, dan bahasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan Medang. Nah, ini bahasa Jawa kuno ya. Jadi Kedatuan Medan begitu. Atau Kerajaan Mataram. Nah, mungkin ini Mataram lama ya, teman. Jadi dinastinya ini adalah kerajaan Talasokrasi yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah di Jawa Timur pada abad ke-10, teman, yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan ini diperintah oleh Wangsa Sailendra dan Wangsa Isyana. Berdasarkan sejarahnya, penduduk kerajaan ini sangat bergantung pada pertanian agraris atau agraris ya. Terutama pertanian padi, dan kemudian juga diuntungkan oleh perdagangan maritim. Menurut sumber-sumber asing dan temuan arkeologis ya, arkeologis, kerajaan ini tampaknya berpenduduk cukup baik dan cukup makmur, teman, pada era peradabannya ya. Kerajaan mengembangkan masyarakat yang kompleks, memiliki budaya yang berkembang dengan baik. Nah, jadi kebudayaan ini udah berkembang baik ya, seperti seni begitu, dan mencapai tingkat kemajuan teknologi dan peradaban yang halus, teman. Pada periode antara akhir abad ke-8 dan pertengahan abad ke-9 terlihat mekarnya seni dan arsitektur Jawa klasik tercermin dalam pertumbuhan pesat pembangunan candi. Oke teman, seperti awal kita bahas ya. Nih mulai ada pembangunan candi yang menghiasi lanskap kerajaan di Mataram. Candi yang terkenal dibangun pada era kerajaan Medang adalah Kalasan. Candi Kalasan, teman. Candi Sewu. Mungkin teman-teman banyak yang mendengar nama candi ini ya. Candi Borobudur dan Prambanan. Kerajaan Medang dikenal sebagai negeri pembangun candi, teman. Kemudian Wangsa yang memerintah kerajaan Medang terbagi menjadi dua kubu ya, yang diidentifikasi sebagai Sailendra pemuja Siwa dan Sailendra penganut Buddha Mahayana. Perang saudara terjadi kala itu, teman. Hasilnya adalah Wangsa Sailendra dibagi menjadi dua kerajaan yang kuat. Wangsa Sailendra atau pemuja Siwa berkuasa di Jawa, dipimpin oleh Rakai Pikatan, dan Wangsa Sailendra penganut Buddha berkuasa di Sumatera, dipimpin oleh Balaputra Dewa. Oke teman, perselisihan di antara mereka tidak berakhir sampai pada tahun 1016 Masehi ya, ketika Wangsa Sailendra yang berbasis di Sumatera menghasut Haji Wurawari, seorang vasal kerajaan Medang dari El Waram yang memberontak kepada Dharma Wangsa Teguh. Di sini yang memberontak kepada Dharma Wangsa Teguh, teman. Dan menyerbu ibu kota
Wawatan di Jawa Timur. Serangan itu dilancarkan secara mendadak dan tak terduga. Akibatnya kerajaan luluh lantak dan tak menyisakan apapun kecuali sedikit saja yang selamat. Oke. Seorang bangsawan Jawa yang bertahan merebut kembali Jawa Timur pada 1019 ya. Dan kemudian mendirikan kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Airlangga, putra Udayana, raja ke-8 dari kerajaan Bedahulu di Bali. Dari Bali, teman. Ibunya bernama Mahendra Datta, seorang putri dari wangsa Isyana. Peristiwa pralaya tersebut disebutkan dalam prasasti Pucangan yang dikeluarkan oleh Airlangga pada 1041 Masehi. Oke. Etimologi kemudian ya teman, kompleks candi Prambanan awalnya terdiri dari ratusan candi, dibangun dan diperluas pada periode antara pemerintahan Rakai Pikatan dan Dyah Balitung. Awalnya kedatuan ini diidentifikasi melalui lokasinya yang Yawadwipa atau Pulau Jawa ya. Sebagaimana disebutkan dalam prasasti Canggal 732 Masehi dalam kurung ya. Prasasti itu mendokumentasikan dekret Sanjaya di mana ia menyatakan dirinya sebagai penguasa universal Medang. Jadi keturunan-keturunan yang masih satu dari Medang itu beliau nih rajanya yang mendeklarasikannya. Itu prasasti itu mendokumentasikan dekret Sanjaya di mana ia menyatakan dirinya sebagai penguasa universal Medang. Para sejarawan sebelumnya seperti Sukmono mengidentifikasi nama kedatuan ini sebagai Mataram, nama geografis bersejarah untuk menyatakan dataran Kewu berada dalam wilayah administratif Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, langsung kembali teman. Ini didasarkan pada lokasi di mana sebagian besar peninggalan candi ditemukan. Etimologi nama Mataram berasal dari istilah bahasa Sanskerta yang memiliki arti ibu. Jadi Mataram itu bahasa Sanskerta teman, yang mempunyai arti ibu. Nama Medang muncul kemudian dalam prasasti Anjuk Ladang, prasasti Sanggurah maaf. Dalam prasasti Sanggurah, prasasti Paradah, dan beberapa prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Sebagai akibatnya, para sejarawan cenderung mengidentifikasi periode Jawa Timur 929 sampai 1016 Masehi. Dari kedautan ini sebagai Medang untuk membedakannya dengan periode Jawa Tengah 732 sampai 929 Masehi. Jadi para ilmuwan ini setelah menemukan prasasti-prasasti yang bertuliskan Medang mungkin ya teman, lalu mengidentifikasi era kejayaannya itu disebut yang bernama Medang itu dari 929 sampai 1016 Masehi. Dari kedatuan ini sebagai Medang untuk membedakannya dengan periode Jawa Tengah 732 sampai 929 Masehi. Aduh, ini saya pusing nih teman. Mungkin teman-teman akan lebih jelas ya dan bisa menjelaskan. Meninjau dari beberapa prasasti periode Jawa Timur dijumpai frasa yang tertera di dalam beberapa prasasti, antara lain dalam prasasti Anjuk Ladang, prasasti Paradah yang menyebutkan kita Prasida, Mancakra, Kadatwan, Rahyanta, Imdan atau Imbumi Mataram. Begitu ada bahasa Sanskertanya. Terjemahan ini inskripsi. Wahai sekalian, engkau yang mulia yang melindungi kedaton leluhur di Medang di bumi Mataram. Begitu tulisannya teman. Jadi semoga bermanfaat. Kita lanjut insya Allah besok berkesempatan yang baik ya. Semoga bermanfaat. Kita kutip kisah kerajaan Medang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Peradabannya era peradaban tahun ya. Jadi ini banyak yang meyakini, tapi kembali lagi ini hanya untuk referensi dan menambah rasa cinta tanah air kita kepada Nusantara ya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil intisarinya. Semoga terima kasih, semoga bermanfaat sekali lagi.
Dan mohon maaf apabila ada salah lafaz kata dan bahasa tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.